Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam waktu sholat taraweh itu saya ngasih kultum setelah sholat isya, ba'da isya itu. Saya mengucapkan tahniyah itu, depan jamaah tarawih yang kira-kira ada 30 orang. Karena datangnya dua santri Jolali yang baru pulang dari pesantren. Satu namanya Muhammad Nasir, kelas 1 di umur 13 tahun, tapi dia nggak ada di jamaah tarawih itu. Dia sholat tarawih di tempat lain, tapi sholat zuhur dia ada, ya. Kemudian sholat asar ada. Dan didikan pesantren di Darul Rahman itu dia tampak akhlaknya bagus, ya, menghadapi setidaknya waktu salaman sama saya cium tangan. Beda dengan anak-anak yang tidak dididik di pesantrennya. Dia berdua dengan kakaknya yang kelas 3 baru selesai. 3 aliyah, ya. Terus yang kedua bilang ada yang baru juga namanya Ferdiansyah, itu baru selesai pesantren dan tidak balik lagi karena dia sudah selesai, tinggal hari kuliah nanti Agustus dia kuliah dan dapat beasiswa atau gimana ya, saya lupa itu. Dia kuliah di SEIB, ya, Sekolah Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan manajemen bisnis, dan dia sudah hafal 14 juz katanya. Dan dia secara mendadak kita minta jadi imam isya, yang biasanya saya imam isya, dan dia makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, ya. Usianya baru berapa itu, 17 ya, 17 tahun. Alhamdulillah. Dulu waktu kelas 6 SD dia setoran, sudah hafal juz 30, ngaji berapa tahun dulu di pesantren Jolali, ya. Ya saya ngajarin kecil-kecilan sebisa-bisanya sampai dari An-Naba sampai selesai juz 30, terus dia setoran hafalan bertahap, terus di akhirnya dia bisa setoran Al-Waqiah 96 ayat sekaligus, dan kemudian juga dia setoran Al-Muluk sekaligus 30 ayat, kemudian dia setoran surat Ar-Rahman sekaligus. Ferdiansyah itu bersama si Nazlan, ya, Nazlan anaknya Pak Guru Septa itu, guru SMP. Kemudian Ferdiansyah itu juga bisa setoran surat apa itu Yasin dari 1 sampai 83 sekaligus. Lumayan panjang itu Yasin. Nah, itu catatan harian semalam, ya. Ada sedikit bekasnya gitu, pekerjaan dakwah kecil-kecilan beberapa tahun yang lalu, ya, menghasilkan remaja yang beda, ya. Sentuhan Quran, sentuhan pendidikan. Remaja umur 17 bisa jadi imam sholat, hafal Quran juz 30, ya. Bukan dulu kelas 6, sekarang dihafal Quran juz 14 juz di satu pesantren yang ada SMA-nya, SMA Tahfiz Quran. Itu sedikit catatan, ya, yang mungkin penting, ya. Penting saya rekam, penting saya dokumentasikan, nggak penting untuk penonton yang lain kalau memang ini ditonton, ya. Karena khusus channel yang Mr. Prab ini adalah channel
kalau dulu seperti buku harian yang selalu saya tulis setiap hari ya. Selalu saya tulis setiap hari. Sekarang buku harian itu sudah saya tinggalkan dan saya nulis buku harian dengan HP, dengan kamera ya. Dan saya juga kemarin itu hari Selasa, itu pagi, siang, sore dan menjelang tidur, semalam pulang taraweh, itu saya terus menekuni membaca buku ya. Atomic Habit ya. Atomic Habit. Buku tesis dari buku itu adalah bahwa kita bisa melipat gandakan kemampuan kita atau memaksimalkan diri kita dengan mengubah atau membentuk ya, kebiasaan-kebiasaan baru yang kecil tapi dilakukan terus-menerus ya. Jadi hanya dengan cara itu orang itu bisa mencapai tingkat prestasi yang di atas rata-rata kalau dia itu bukan hanya menetapkan sasaran, tapi juga mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kecil, yang 1% lebih baik dari hari kemarin. Perbaikan itu cukup ditawarkan oleh James Clear, itu perbaikan itu hanya 1%. 1% saja. Kalau kita hidup kita 1% lebih baik dari kemarin dan dilakukan selama 365 hari, maka itu ada pelipat gandaan ya. Itu sampai 37 kali kalau dilakukan perbaikan itu sedikit setiap hari sampai terus menerus sampai 1 tahun. Kira-kira gitu hitungan matematiknya di buku itu. Buku Atomic Habit itu. Ternyata membaca itu perlu ya, menambah wawasan, kita jadi tahu apa yang sedang dipikirkan orang. Dan buku itu bestseller sampai 23 kali dicetak ya, sejak Maret 2019. Untuk edisi Indonesianya diterbitkan oleh Gramedia. Judulnya Atomic Habits, satu istilah atau satu frasa yang khas dari James Clear ya. Dan awalnya dia juga menulis satu yang kecil aja, menulis artikel setiap Senin dan setiap Kamis di jamesclear.com, dan kemudian rupanya diminati tentang tentang bagaimana cara membentuk kebiasaan-kebiasaan hidup yang baru yang bisa mengubah dengan cara yang dahsyat kehidupan dan bisnis seseorang itu. Itu inti dari buku itu. Meskipun saya belum baca, tapi dia ngomong itu berulang-ulang tentang perbaikan yang kecil saja. Dan dalam hidup itu, dan itu mengingatkan saya kepada hadis Rasulullah SAW yang pernah bersabda, pekerjaan yang paling dicintai Allah ialah yang dikerjakan secara terus-menerus, adwamuha wa in qala ya. Dan dikerjakan terus-menerus itu meskipun hanya sedikit ya. Adwamuha wa in qala itu ahabbu itu. Nanti saya cari ya teks Arabnya, nanti mungkin perlu ya kalau misalnya mungkin kalau maksudnya pekerjaan amal soleh itu kalau dikerjakan sedikit ya terus menerus meskipun nggak banyak, itu bisa mengubah ya atau membentuk kebiasaan baru dan bisa meledakkan atau istilahnya ya, bisa menghasilkan satu perubahan yang besar ya dalam hidup kita dan dalam rencana-rencana bisnis kita. Mungkin begitu ya. Dalam misalnya kalau amal Rp1.000 tiap hari gitu, itu untuk kebiasaan baru, infak setiap pagi Rp1.000.
itu membentuk kebiasaan yang luar biasa itu. Kalau dilakukan selama terus menerus, atau tahajud itu meskipun hanya 2 setiap malam, 2 rakaat setiap malam, dan itu dilakukan terus menerus ya sepanjang tahun. Dan saya sudah melakukan itu dulu. Azan itu 3 kali, subuh, lohor, asar, 2007 ya. Dan saya lakukan selama setahun terus menerus di musola Mamba Undo dengan lapangan bola itu di RT 6, RT sebelah ini RT 4. Dan saya lakukan 2007 sampai 2017 ya, sampai gedung majelis ini jadi dibangun oleh Bapak Wahyu almarhum yang sekarang dipakai untuk sholat tarawih. Jadi saya melakukan azan itu sehari 3 kali, subuh, lohor, dan asar, dan dilakukan selama setahun terus menerus. Kemudian itu kebiasaan baru dan dilakukan selama 10 tahun berturut-turut dari 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2017. Sampai saya 10 tahun berturut-turut azan. Jadi pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah ialah pekerjaan yang dilakukan adwa muha terus menerus wa inqala, meskipun pekerjaan itu kecil saja. Seperti azan saya lakukan selama 10 tahun berturut-turut, azan lohor, azan asar, azan subuh, dan maghrib isya saya sholat di rumah waktu itu, imami keluarga. Jadi ternyata sebelum saya membaca buku Atomic Habit ya, didorong oleh hadis Rasulullah itu, saya sudah melakukan membentuk kebiasaan baru, yaitu melakukan satu perbaikan atau pekerjaan yang kecil saja dan dilakukan terus menerus, azan selama 10 tahun setiap hari. Dan itu insya Allah mengukuhkan ya keimanan itu, dan saya merasa alhamdulillah bisa melewati hari-hari yang penuh dengan kepapaan dan kemiskinan secara material itu, tapi saya mengisinya dengan azan, dengan sholat yang terjaga. Kan memang musola itu nggak ada isinya, kan yang azan selalu saya subuh, lohor, dan asar. Dari 2007 waktu saya datang dari Ciputat pindah itu gara-gara di sana nggak bisa bayar kontrakan yang 500.000 dan pindah ke sini ke Parung 20 bulan Juni 2007 kalau nggak salah. Dan kemudian menemukan satu mic pengeras suara yang berwarna hitam yang menggigil dekat mihrab itu. Kemudian saya belajar azan untuk pertama kalinya dalam usia 46 tahun. Saya ini dulu ya, saya itu tuh sahur 3:30. Oh iya, habis ini saya dorong gerobak sebelum subuh ke majelis, isinya beras. Jadi setiap habis subuh selama sudah 10 hari ini, bulan Ramadan itu ada ide baru 10 hari sebelum baca buku Atomic Habit juga. Itu setiap jamaah subuh ibu-ibu atau bapak-bapak ngambil beras 1 liter satu orang, dan rata-rata antara 10 sampai 13 orang yang ambil beras itu. Ya, kemarin beras yang seliter 8.000 atau 9.000 ya, jadi 100.000 dapat 12 bungkus. Jadi insya Allah saya mau mendawamkan melakukan pekerjaan amal yang terus menerus itu, yaitu memberikan infak setiap pagi beras ya, 1 liter di plastik, sudah diplastikin sama yang Pandang yang punya warung itu, warung sebelah Pandang.
yang tukang ayam tapi juga punya warung ya. Mendawamkan memberikan beras ya. Satu jamaah subuh ya ambil aja di gerobak di dekat pintu untuk sholat itu, di pagar maksudnya. Dan tetap itu habis sholat tarawih itu juga memberikan layangan ya, untuk anak-anak satu. Yang kemarin yang sholat itu anak-anak kecil, anak-anak SD, termasuk ada anak yang umur 5 tahun, itu 10 kira-kira, satu orang satu. Sebelumnya saya minta Ridho dan Faisal itu beli 100 pieces ya, 70.000 100 biji di Parung itu, dan setiap anak yang selesai sholat tarawih itu dapat satu layangan. Ya, itu catatan harian hari ini, hari Rabu. Tanggal berapa sih Rabu ini? Ya, Rabu tanggal piro? 19 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.